jami masyayikhina wa ustadina wa usulul furu'in wa jami karamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa li syafaatil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Faman adapun barang siapapun itu badalahu mengganti siapa orang tersebut hu kepada iso iming syahidil wasoya, artinya meninggalkan berbuat yang baik. Iso imin syahidi artinya menyampaikan min syahidin dari menjadi saksi wawaso dan juga berwasiat yang baik. Ba'dama setelah keadaan sami'a yang mendengar siapa orang tersebut kepada ma alimahu artinya tahu siapa orang tersebut kepada ma, artinya orang yang tahu hal kebaikan tetapi dia tidak mau menyampaikannya, malah mengganti hal-hal yang tidak baik, menyampaikannya dengan hawa nafsunya atau kepentingannya sendiri. Fa innama ismuhu, maka sesungguhnya dosanya perbuatan tersebut isoi lil mubadili, artinya menyampaikan sesuatu yang digantinya tadi. Alal ladina, atas orang-orang, pemalsuan wasiat dulu istilahnya, pemalsuan hukum atau wasiat. Alal ladina, atas orang-orang yubaddiluna, yang mengganti siapa alladina hu kepada isoil wasoya fihi, di dalam ketetapannya hukum khair tadi, hukum kebaikan ayat yang di atasnya. Iqamatud dhahiri, yaitu menegakkan yang jelas. Maqamul mudmari, dengan menduduki hukumnya isim dhamir. Innallaha, sesungguhnya Allah itu sami'un, dat yang mendengar. Mendengar liqaulil musi, bagi ucapannya orang-orang yang berwasiat. Alimun, juga dat yang mengetahui. Bifi'lil wasi, dengan perbuatannya orang yang berwasiat. Bimujazin, dengan membalas alaihi, kepada wasiatnya. Artinya terkadang kita dikasih tahu seseorang atau dipesani seseorang sesuatu kepada orang lain, lah ternyata kita menyampaikannya itu tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan kepada orang lain tersebut. Maka orang-orang yang seperti itu besok di akhirat, yang berwasiat tadi tidak bersalah. Artinya nanti yang bertanggung jawab atas wasiat yang keliru tadi itu adalah orang yang menyampaikan atau yang membawa amanah tadi. Faman, maka adapun barang siapa itu khofa, takut siapa orang tersebut min musin, dari orang yang berwasiat atau yang sesuatu yang diwasiatkan. Ai mukhafafan, artinya dalam ringannya, wa musaqalan, dan beratnya. Janafan, artinya itu ai mailan, artinya condong, anil haqqi, dari kebenaran. Khotoan, yang menjadi keliru. Au isman, atau dosa. Gambarannya biam ta'ammada, jika kok
sengaja apa dalika memberikan wasiat atau keterangan yang keliru tersebut biaziyadati dengan menambahkan ala sulusi atas sepertiga au takhsisi ghaniyin atau mengkhususkan orang-orang yang kaya masalah umpamanya. Nah, artinya itu andaikan orang itu kok condong kepada seseorang padahal kecondongannya itu condong yang keliru atau condong di masalah dosa atau contohnya condong kepada orang-orang yang sudah kaya di dalam masalah wasiat, fa aslaha maka berdamailah, mendamaikanlah siapa man bainahum di antara alladzina. Ai bainal musi artinya antara orang yang berwasiat wal musi dan ya wal mawasi dan orang yang diwasiati. Bil amri lahu kepada man, bil amri dengan perintah, bil adli dengan adil. Jadi andaikan kok orang itu tidak sengaja atau keliru dalam menyampaikan, tapi tidak karena condong, tidak karena membela si A si B, lah ternyata mungkin dia lupa atau mungkin dia keliru, maka boleh diulangi lagi wasiatnya tadi dengan mengumpulkan orang yang berwasiat dan orang yang diwasiati supaya perkara itu disampaikan dengan sebenar-benarnya. Lah orang yang modelnya seperti itu fala isma maka tidak ada dosa itu maujud alaihi bagi orang yang meluruskan daripada wasiat yang keliru tersebut fi dzalika di dalam masalah wasiat. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurun zat yang banyak ampunannya, rahimun juga zat yang maha kasih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina kutiba ay furido artinya sudah difardukan atau diwajibkan alaikum atas kalian semua apa asyamu puasa kama seperti hukum-hukum kutiba yang sudah diwajibkan apa ma kama seperti puasa itu isinya kutiba yang sudah diwajibkan apa ma ala ladina atas orang-orang atau umat min qablikum dari sebelum kalian semua. Orang-orang yang sebelum kalian semua kenyataannya minal umami dari para umat-umat yang terdahulu. La'allakum supaya ada siapa kalian semua ada itu tattaquna menjadi orang-orang yang bertakwa. Ay al-mu'aso artinya orang-orang yang tidak bermaksiat fa innahu maka sesungguhnya puasa itu yuksiru memecah apa puasa as-sahwata kepada syahwat allati hiya allati yang adapun syahwat itu hiya adapun syahwat itu mabtu'uha awal daripada kemaksiatan. Jadi puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari ayat ini. Artinya ditetapkannya puasa atau diwajibkannya puasa itu bukan kok istilahnya itu cuman wajib dari mulai umat Islam atau bukan mulai dari umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi puasa itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai daripada umat-umat yang terdahulu. Ya, terus perlu digarisbawahi bahwasanya perintah puasa itu untuk umat Islam. Lah itu pun yang amanu. Makanya dalam amal ibadah itu rata-rata Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu.
Karena kalau orang kok tidak beriman, itu tidak akan mampu untuk melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kok bisa beribadah kepada Allah, mau taat kepada Allah, maka entah sedikit, entah banyak, entah tebal, entah tipis, itu pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Nah, terus puasa itu tadi pun sudah diwajibkan kepada umat-umat yang sudah terdahulu. Ya mungkin tata caranya wae berbeda, mungkin bulannya wae yang berbeda. Nah, itu syariat itu seperti itu. Jadi syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat itu menurut keadaan umat yang saat itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Terus yang menjadikan nantinya orang itu supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, artinya orang-orang yang takut dari mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Puasa itu bisa memecah atau melemahkan daripada syahwat. Lah, awal dari segala hal kemaksiatan dan kemungkaran itu mambaknya atau awalnya atau mabdaknya itu adalah dari syahwat atau keinginan seseorang untuk sesuatu yang di dalam kesenangannya. Lah, baru nanti timbul yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ayyaman artinya aini sobu bisyami. Aina soban. Nah, itu nasobun dibaca nasob, ayyaman adapun lafaz ayyamin. Bisumu dengan lafaz sumu. Sumu berpuasalah siapa kalian semua. Mikdaron dalam kira-kiranya, ayaman di dalam beberapa hari, makdudatin yang sudah dihitung. Aekola ilun artinya di dalam sedikit dan banyaknya, au muakitatun atau di dalam waktunya, biadadin dengan hitungan maklumin yang sudah diketahui. Wahia adapun adat atau qolail atau muakkad atau adat atau ayam atau makdudat itu Ramadan, yaitu berupa bulan Ramadan. Kama seperti keterangan sayati yang akan datang apa ma. Wa qallilu dan adapun sedikitnya puasa itu tashilan untuk mempermudah alal mukallifina atas orang-orang yang mukallaf yang baru belajar puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, faman maka adapun barang siapa kok dia sedang di bulan Ramadan, faman maka adapun barang siapa itu kana ada siapa man minkum dari kalian semua, khina suhudihi ketika menyaksikan atau menjalani bulan Ramadan, ada itu maridon dalam keadaan sakit, au ala safarin atau dalam ke atas atau ada siapa di antara kalian itu atas dalam perjalanan. Musafiron artinya dalam keadaan perjalanan safaron. Safarul qasri yang perjalanan boleh mengkosor. Wa ajhadu dan menyusahkan hu kepada orang tersebut apa as-shaumu puasa fil halaini di dalam keadaan sakitnya atau puasanya tadi, fa aftara maka diperbolehkan untuk tidak puasa atau mukah bahasa Jawa.
Faidatun maka adapun hari-hari yang ditinggalkan, fa'alaihi maka itu wajib bagi orang yang meninggalkan, iddatun adapun mempunyai hitungan, ma kepada waktu-waktu aftara yang tidak puasa siapa orang tersebut. Jadi dihitung baik berapa hari nanti yang dia tidak puasa. Min ayamin, dari hari-hari, rupanya min ayamin dari hari-hari akhara yang lain, yasumaha yang puasa siapa orang tersebut kepada hari-hari tersebut, badalahu yang sebagai gantinya daripada puasanya yang ditinggal. Jadi orang-orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, yang perjalanannya itu istilahnya itu sudah dihukumi boleh qashar 16 pos, ya kan? Atau kurang lebih kalau sekarang dikilokan tuh ya, kalau yang fikih yang baru 84 kilo. Nah, itu maka itu sudah boleh kok qashar. Maka orang-orang yang perjalanan dalam seperti itu maka boleh tidak puasa, sekedar boleh ya, bukan kok oh berarti harus tidak puasa, bukan harus, sekedar boleh tidak puasa. Wa alal ladzina la yutiquna wa alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin. Wa alal ladzina, dan bagi orang-orang la yutiqunahu yang tidak mampu siapa orang tersebut hu kepada puasa, liki berin krono sudah tua, au marotin atau sedang sakit, la yurja yang tidak bisa diharapkan apa barauhu sembuhnya orang yang sudah sakit tersebut, fafidyatun maka adapun orang tersebut itu boleh membayar fidyah. Ia yang adapun fidyah itu ta'amu miskinin, memberi makan orang-orang yang miskin. Ai qadroma artinya kira-kiranya sesuatu yakulu yang memakan siapa miskin hu kepada ma fi yaumihi di dalam harinya orang yang sakit tersebut. Mudun wa adapun fidyah, wa adapun qadrun itu mudun satu mud min golibin di dalam umumnya kuwatal baladi. Minggoli kuatal baladi dari umumnya kekuatannya negaranya orang tersebut. Jadi satu mud itu kurang lebih kalau fikih dulu itu 8 on atau 8 mato. Kalau tidak keliru kalau fikih sekarang tuh jadinya timbangan sekarang tuh 6 mato atau 6 on. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulmin fidarani amin ya rabbal alamin. Jadi andaikan ada keluarga kita itu sudah tua, sudah pikun, puasa sudah jelas-jelas tidak telap lagi, atau ada keluarga kita itu sedang sakit, yang sakitnya tuh kira-kira tuh tidak sembuh, atau sembuhnya tuh kira-kira tuh payah, maka orang-orang yang model seperti itu jangan kok menunggu nanti dia ngodoi. Nah, kalau tua umpama kan nunggu nanti muda lagi kan tidak mungkin, atau istilahnya itu sakit kok kira-kira sembuh kan enggak, yang kira-kira tidak mungkin sembuh. Nah, maka orang-orang yang seperti itu jangan kok disuruh besok ngodoi, tetapi langsung bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu berupa makanan atau istilahnya itu bakal makanan beras lah, taruhlah. Jadi setiap hari yang ditinggalkannya sorenya langsung membayar fidyah. Cara fidyah itu seperti itu Mbak Dur, ya. Enggak kok ditunggu sampai 1 bulan baru fidyah, enggak boleh. Harus setiap hari yang puasa dia tinggalkan langsung bayar fidyah di sore harinya satu mud atau kurang lebih 8 on, atau fikih sekarang 6 on, untuk ikhtiyat atau hati-hati 8 on lah. Nah itu begitu caranya. Lah andai kan apa Pak? Punyanya itu nanti sudah tanggal 30, ya nanti dikasihkan kepada 30 orang. Tidak boleh dikasihkan kepada 1
orang. Nah, hitungannya tuh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Ndak boleh kok sak brek dikasihkan ini video bapak saya sak umpama. Ndak boleh. Harus per hari satu mut. Atau andaikan kok yang baru adonya tuh 10 hari baru ado, ya berarti harus kepada 10 orang. Intinya per hari per 1 mut per orang, tidak boleh didobelkan kepada 2 atau 3 orang. Nah, itu seperti itu. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Likulil yaumin, lah ini apanya hukumnya di dalam tiap-tiap hari. Wa fi qiraatin, dan itu di dalam qiraah atau bacaan bil idhofati fidiyatin, yaitu dengan mengidhofakan lafaz fidiyah. Wa ya lil bayan, wa ya adapun lafaz fidiyah itu lil bayani untuk keterangan. Wakila, dan dikatakan la ghairu muqaddaratin, yang tidak selain yang tidak dikira-kirakan. Wakanu, dan ada siapa para ulama itu mukhayyarina pada memilih fi sadril islami, di dalam ketetapannya Islam baina shaumi, antara puasa, wal fidyati, dan juga fidyah. Sumanusikha, lalu dinusah apa ayat ini bitahyini shaumi, dengan khusus masalah puasa biqaulihi, dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, rupanya dawuh faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, jadi ayat yang terdahulu itu dinusah dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Qala, sudah berkata siapa Ibnu Abbas, ilal hamili, kecuali orang yang hamil, wal murdi'i, dan orang yang menyusui. Ida aftorota, ketika tidak puasa siapa orang yang hamil dan orang yang menyusui, khaufan, karena takut, alal waladi, atas anaknya, fa innaha, maka sesungguhnya ayat yang menerangkan tentang orang yang hamil dan orang yang menyusui itu bagiatan, masih tetap hukumnya bila nuskin, dengan tidak dinusah fi haqqihima, di dalam haknya orang yang hamil dan orang yang menyusui. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faman, makan adapun barang siapa itu tatawwa'a, bersedekah sunah siapa orang tersebut, khairan, itu lebih bagus, bisyadati, dengan tambahan alal qadri, atas kira-kiranya. Maksudnya umpama ketentuannya kok 6 on, ya ditambahi 1 on atau 2 on, al-madhkuru, yang diterangkan. Umpama kok 8 on, ya ditambahi 9 on atau 1 kilo. Nah itu. Wa fil fidyati, di dalam masalah fidyah, jangan kok dipas nian saking pelitnya. Fahuwa, maka adapun tatawu, artinya tambahan tadi, itu khairun, lebih bagus, lahu, bagi orang yang membayar fidyah tersebut. Wa antasumu khairul lakum, wa antasumu, dan jika mengerjakan puasa siapa kalian semua, walaupun dalam keadaan perjalanan ataupun dalam keadaan sakit, yaitu mubtadaun sebagai mubtada, khobaru adapun khobarnya wa antasumu, itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian semua, minal aftori, daripada tidak berpuasa, wal fidyah, dan daripada membayar fidyah. Artinya begini, daripada kamu tidak puasa atau daripada kamu bayar fidyah, itu lebih baik kalau kamu berpuasa. In kuntum, jika ada siapa kalian semua itu ta'lamuna, pada mengetahui daripada fadilah dan keutamaannya. Annahu, sesungguhnya puasa di dalam bulan Ramadan itu khairun, lebih bagus, lebih baik, lakum, bagi kalian semua. Faf'alu, maka mengerjakanlah siapa kalian semua kepada puasa tilkal ayami, di dalam demikian hari yang sudah diterangkan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum
Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu Ramadan.